Kopinya kopi apa? Kopi Tiam, Kongko Firman tiap minggu. Mari minum sama-sama. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih Mas Bagus dan terima kasih untuk Home Band Ambassador and Friends. Beri tepuk tangan untuk Home Band Ambassador. Oke, Ibu Onata Habari, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memberikan materi sebelum kita mulai tanya jawab. Silahkan Bu. Selamat malam Bapak Ibu semua, apa kabar? Saya dikasih tema sama Pak Jo tentang ngobrol tentang gereja. Ini nih harus hati-hati bicara supaya nanti saya nggak dirajam batu. Waktu pulang nanti. Jadi ya kalau bicara tentang gereja ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Matius 16 ayat 18. Karena saya punya waktu cuma 15 menit saja, saya akan berbagi gambar besar aja. Setelah itu mungkin nanti kita bisa discuss. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Gitu. Jadi kata jemaat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya bilang church, kemudian bahasa Yunaninya kita tahu bersama kata ekklesia. Jadi kalau mau berbicara tentang apakah gereja, jelas kita sudah paham ekklesia atau gereja sama dengan orang-orang yang memang dipanggil keluar aja. Konsep awalnya adalah gereja harusnya merupakan ekspresi dari orang-orang yang bermainnya di luar, dipanggil untuk keluar aja. Lalu yang kedua, ini menarik, gereja atau jemaat, eklesia, artinya adalah komunitas yang anggotanya adalah orang-orang kudus. Itu fakta tentang kita, identitas tentang kita. Karena waktu Yesus tebus kita, statusnya kita atau identitasnya kita kan berubah. Kita dipanggil dengan istilah saint, kita dipanggil dengan istilah righteous. Jadi dipanggil keluar memang untuk ada pada posisi menjadi orang kudus dan juga menjadi orang benar. Itu gereja. Lalu apakah jemaat atau gereja? Eklesia bilang begini Bapak Ibu, kumpulan orang-orang yang memang dipanggil keluar supaya akhirnya mereka bisa terlibat dalam upaya bermusyawarah lalu menghasilkan keputusan-keputusan penting. Itu gereja. Lalu apakah gereja atau jemaat? Ini menarik. Sekelompok orang yang telah menerima keselamatan dalam Kristus dipersatukan dalam satu tubuh dan terbiasa memiliki keahlian mengurus dirinya sendiri. Itu gereja. Jadi kalau ditanya apakah gereja berdasarkan yang Alkitab ajar, kesimpulannya sederhana sekali. Orang-orang percaya pada Kristus yang dipanggil keluar untuk pada akhirnya terlibat dalam sebuah komunitas yang isinya adalah orang-orang kudus. Di dalam komunitas ini ada tujuan bersama, ada gaya hidup terbiasa bermusyawarah seorang akan yang lain. Lalu di dalam komunitas ini salah satu keahliannya adalah memecahkan persoalan. Nah itu gereja pada konsep eklesia seperti yang Matius pasal 16 ayat 18 ajar. Lalu di ayat lain saudara bisa lihat dengan saya di Filemon pasal yang pertama. Filemon pasal yang pertama, saya mendorong Bapak Ibu untuk membaca ayat 1 sampai ayat 25. Sebab kita Filemon juga menjelaskan tentang gereja yang sebenarnya. Tentu saja karena keterbatasan waktu, saya tidak mungkin menjelaskan total. Jadi mungkin malam ini saya cuma akan kutip 2 ayat saja yang pertama. Filemon pasal yang pertama. Filemon pasal pertama. Bapak Ibu bisa lihat dengan saya di ayat yang, saya baca ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua. Nah ini tulisan Paulus.
Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Saudara perhatikan tadi, Matius pasal 16 ayat 15 bilang, orang-orang yang dipanggil keluar, membentuk satu komunitas, dipanggil keluar untuk hidup kudus. Lalu tadi apa lagi? Terbiasa, punya tujuan bersama, bermusyawarah untuk menghasilkan keputusan-keputusan. Lalu gereja adalah orang-orang yang mahir sekali untuk mengurus dirinya sendiri. Makanya di salah satu ayat dalam Perjanjian Baru dikasih tahu bahwa kalau kamu tidak bisa mengurus urusanmu sendiri, kamu sebenarnya udah kalah. Jadi itu konsep gereja. Makanya kalau kita menyebut diri kita sebagai gereja atau komunitas orang percaya, kemahiran kita harusnya adalah kalau toh ada persoalan-persoalan yang muncul entah dalam kehidupan pribadi atau kehidupan komunitas. Nah, kemahiran kita tuh harusnya adalah menyelesaikan persoalan yang ada. Karena itu adalah gereja. Sekarang saya ulang membaca ayat 1, Filemon pasal 1. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, kepada jemaat di rumahmu. Coba saudara lihat dari ayat yang pertama. Itu tuh ada kalimat-kalimat penting. Sudah? Karena alasan Kristus, orang jadi hukuman. Sudah? Itu kita jelaskan di lain waktu. Tapi coba saudara lihat, konsep yang ditawarkan adalah ada kata saudara, ada kata kekasih, ada kata teman sekerja. Sudah? Coba lihat. Ada Paulus di situ, ada Timotius di situ, ada Filemon di situ. Bukankah 2 atau 3 orang berkumpul itu sudah mewakili sebuah konsep komunitas? Ya, konsep gereja. Dan di ayat yang pertama, Paulus menitik beratkan ada konsep ini kan, saudara, kekasih, teman sekerja. Nah, kata kekasih di situ, bahasa Yunani menggunakan kata agapetos. Agapetos atau kekasih adalah begini, yang terhormat. Jadi lihat, bahwa dalam komunitas orang percaya hari itu, which is hari ini kita menyebutnya dengan istilah gereja, dan Alkitab juga menjelaskannya dengan kata gereja, memang eklesia, ada konsep begini, bahwa dalam komunitas harus ada gaya hidup saling menghormati. Agapetos, lihat, yang kekasih, tercinta, tersayang, terhormat, dan layak dicintai. Jadi konsep ini memang ditulis bahwa as long as there is a community, maka di situ harusnya, as long as di situ ada gereja, ada komunitas orang percaya, maka seharusnya ada perilaku saling menghormati di situ. Iya. Lalu agapetos juga mengajarkan saling cinta, saling sayang. Siapapun, dengan siapapun kita berinteraksi bersama. Kekasih atau agapetos artinya adalah orang itu tuh layak dicintai. Nah, ini kan konsep komunitas atau konsep gereja yang memang kita harus pahami. Lalu Paulus juga bilang bahwa Filemon bukan cuma kekasih. Filemon adalah teman sekerja. Nah, ini menarik teman-teman, Bapak Ibu. Sebab kata sekerja, sinergos atau sim, itu artinya adalah begini, rekanan, pendamping dalam persoalan bekerja. Lalu sekerja, itu artinya adalah begini, orang-orang yang hidup bersama dalam hubungan yang sangat dekat. Sehingga muncul apa yang disebut dengan asosiasi. Sudah tahu kan, asosiasi selalu muncul karena adanya tujuan bersama, ide bersama, kesepakatan bersama, dan seorang diantaranya saling terima, makanya muncullah sebuah asosiasi. Jadi waktu Paulus bilang tentang konsep komunitas, yang Paulus ajarkan adalah begini, kamu seorang akan yang lain harus saling hormat, layak seorang akan yang lain layak untuk saling mengasihi, saling mencintai, supaya pada akhirnya
kita ini bisa terlibat dalam pekerjaan yang sama karena kita punya tujuan bersama. Supaya pada akhirnya hubungannya kita menghasilkan asosiasi, sebuah perkumpulan karena ada tujuan bersama dan saling menghormati di dalamnya. Nah, yang menarik ya Bapak Ibu, kata sekerja punya pengertian yang lain adalah begini. Persahabatan, menemani dan melengkapi. Jadi lihat, konsep yang Alkitab ajarkan tentang persoalan gereja atau komunitas itu lebih kepada sharing life, berbagi kehidupan, saling menemani seorang akan yang lain, sampai kepada konsep kita ada pada posisi diperlengkapi supaya pada akhirnya bisa mencapai tujuan bersama. Makanya kalau saudara baca kitab Efesus, kalau saya nggak salah kitab Efesus pasal berapa ya? Tentang pelayanan 5 jawatan itu Efesus pasal berapa? 4 kayaknya ya. Efesus pasal 4 Alkitab bilang waktu Yesus naik, dia melepaskan karunia kan? Karunia yang dimaksud adalah karunia 5 jawatan. Yang kepentingannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan, Alkitab bilang. Nah, sebenarnya konsep gereja, kalau saudara mau baca dari start kitab Matius sampai kepada kitab Wahyu, saudara akan selalu menemukan ada konsep bergereja yang Alkitab berupaya ajarkan kepada kita. Nah, yang menarik adalah kalau dilihat dari kitab Filemon, Paulus berkata bahwa gereja atau komunitas adalah sebuah asosiasi, sebuah persahabatan, sebuah keputusan untuk saling menemani dan saling memperlengkapi seorang akan yang lain. Itu di ayat pertama. Lalu di ayat yang kedua, kepada Apphia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Coba lihat, ada kata sekerja, ada kata seperjuangan. Saudara pernah berpikir gak bahwa ini kata-kata ini bukan kata-kata yang diucapkan ala kadarnya. Kalau kembali kepada konsep eklesia, maka tadi kita udah belajar bahwa gereja seharusnya memiliki tujuan bersama. Karena memiliki tujuan bersama, maka yang terjadi adalah gereja itu sendiri harusnya saudara dan saya as a individual atau as a community seharusnya menjadi orang-orang percaya yang bekerja bersama karena kita punya tujuan bersama. Saling menemani, saling mengasihi, saling menghormati. Lalu lihat, seperjuangan. Ada yang diperjuangkan. Apa yang diperjuangkan? Tujuan bersama. Itu yang Alkitab ajar. Coba lihat, kata seperjuangan pada ayat yang kedua, itu tuh mengacu kepada konsep begini. Kita ini fellow prajurit. Sama-sama prajurit yang bekerja, yang saling menemani, saling memperlengkapi supaya kita semua bisa mencapai tujuan bersama. Dalam pertemuan-pertemuan kita, diskusi-diskusi bersama, menghasilkan tujuan-tujuan bersama, sehingga pada waktu kita berjuang atau kita bekerja, maka yang terjadi adalah kita semua akan mencapai tujuan yang sama. Nah, itu gereja sebenarnya yang Alkitab ajar. Lalu yang menarik adalah Bapak Ibu, kata seperjuangan itu setara, itu rangkaian dari dua kata, sin dan stratiotes. Stratiotes itu artinya adalah begini, juara dalam pekerjaan Kristus. Jadi gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi berkumpul bersama, bermusyawarah, menemukan tujuan bersama, saling mendorong seorang yang lain, saling menghormati, menjadi orang-orang yang bekerja, saling mendampingi, karena konsepnya adalah kamu harus menjadi juara dalam Kristus punya pekerjaan. Nah, ini kalau mau dibahas tentang konsep dari perjanjian lama, saudara akan menemukan bahwa konsep gereja yang Tuhan perkenalkan start dari penciptaan manusia pertama adalah tentang konsep conquering. Apa itu? Menaklukkan. Makanya semakin menuju kepada perjanjian baru, saudara akan menemukan bahwa gereja yang sebenarnya adalah gereja yang begini nih, terlibat dalam pekerjaan bersama, punya perjuangan bersama, punya tujuan bersama,
sampai pada akhirnya ada pada titik menjuarai apa saja dalam pertandingan. Itu konsep bergereja. Lalu coba lihat, Paulus bilang teman seperjuangan yang berada pada jemaat rumah. Kata jemaat diulang lagi eklesia, dan kata rumah, kata yang dipakai adalah oikos. Jadi oikos kira-kira ini tahun 2003. Kira-kira start dari tahun 2021, saya dengan beberapa orang yang saya panggil kakak, kita pergi ke mana saja di seminar-seminar yang ada, lalu salah satu yang kita berbagi adalah tentang gereja rumah. Konsep dari gereja rumah itu sebenarnya adalah begini, Bapak Ibu. Kata rumah di situ oikos. Oikos itu konsepnya adalah keluarga. Jadi waktu Paulus bilang jemaat di rumah, itu yang Paulus ajarkan adalah eklesia, yang ternyata adalah sebuah komunitas yang sifatnya adalah keluarga. Gitu. Nah, apakah rumah atau oikos? Rumah atau oikos itu artinya menarik sekali. Keluarga Allah. Ini bukan sekedar sebuah keluarga, tapi oikos sama dengan juga keluarga Allah, tempat Tuhan memutuskan bahwa ini adalah tempat yang paling cocok untuk dia huni. Gitu. Berarti sekarang ini yang kalau ditanya gereja yang benar sebenarnya gereja yang apa sih gitu. Sederhana saja. Gereja yang benar adalah gereja yang kontennya adalah orang-orang kudus yang saling menghormati, saling mengasihi seorang akan yang lain, yang terbiasa duduk bersama-sama, lalu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, lalu kemudian punya tujuan bersama, dan kumpulan dari orang-orang kudus ini bukan sekedar menjadi sebuah asosiasi kosong tanpa ikatan, tetapi kumpulan dari orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang telah menjadi keluarga. Karena Kristus adalah Tuhan sendiri bagi kita, dan dia juga adalah Bapa bagi kita. Jadi pada akhirnya kita menjadi keluarga. Gitu. Anda bisa scan barcode atau memasukkan kode 7905 0518 agar lebih private. Mari silakan yang mau bertanya, sudah ada kodenya di depan. Silakan masuk ke Mentimeter, kemudian tuliskan pertanyaan Anda. Yang ku harapkan karena ya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang tangan Tuhan yang pegang. Yo 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 yo. Mari bersama. Come on. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Covidiam Band. Oke, kalau belum ada yang bertanya, izinkan saya bertanya ya Bu Ona. Jadi pertanyaan saya adalah, kalau kita baca dari surat Paulus kepada jemaat di Filemon tadi, poinnya kan saudara, kekasih, teman sekerja, yang punya tujuan bersama gitu ya Bu. Itulah gereja. Nah, sedangkan pada nyatanya kalau kita ngomongkan tujuan bersama, tujuannya tidak lain dan tidak bukan visinya ya visi Yesus, yaitu amanat agung itu sendiri. Tapi pada kenyataannya visi gereja macam-macam Bu. Dan kemudian ini pada nyatanya lagi Bu,
kalau visinya udah nggak satu, kemudian gontok-gontokan dan keluar dari gereja, dan kalau kita lihat membentuk sinode sendiri seperti itu. Nah, menurut Ibu seperti apa? Menurut saya orang perlu kembali kepada firman dan konsep awal. Makanya yang tadi saya bilang bahwa berbicara tentang gereja tidak bisa terpisah dari konsep awal penciptaan. Bahwa memang amanat itu kan bukan sekedar amanat agung kan di Matius itu. Sebab amanat awal ya waktu Tuhan memberikan kepada manusia itu waktu dalam proses penciptaan. Yang Alkitab ajarkan dalam bahasa Indonesia beranak cuculah, lalu apa lagi itu? Bertambah banyak, taklukkan bumi, kuasai. Itu. Kalau bahasa Inggrisnya kan bilang be fruitful, berbuah. Konsep buah kalau diarahkan ke perjanjian baru, buah sama dengan karpos sama dengan sebuah keadaan di mana buah itu siap dipetik tepat waktu, itu karpos. Oke. Atau yang kedua keteladanan. Jadi seharusnya yang hari ini nih semua orang percaya perlu kembali kepada amanat awal, bukan sekedar memuridkan kelompok suku bangsa, tetapi menjadi orang percaya yang menghasilkan buah, lalu kuasai bumi, taklukkan bumi. Jadi conquer, artinya semua hal yang menjadi pokok persoalan yang ada, seharusnya orang percaya punya keahlian atau gereja punya keahlian untuk duduk bersama dan menyelesaikan kasus yang tadi saya bilang. Nah, kalau sampai terjadi yang disebut dengan perpecahan, keterpisahan, saling menyakiti, berarti kan ada masalah di akar. Oke, jadi harusnya sewajarnya kalau kita kembali ke kitab ini, harusnya kalau terjadi perpecahan itu enggak serta-merta terus keluar dari gereja, tapi ketika terjadi perpecahan harusnya diselesaikan ya Bu ya. Pertanyaan ini sebenarnya open statement. Jawabannya tidak bisa cuma satu jawaban. Menurut saya, hal yang orang harus kembali kepadanya adalah konsep tentang kata gereja. Bahwa gereja itu dipanggil keluar untuk menjadi pribadi-pribadi yang terlatih bermusyawarah dan menyelesaikan masalah sendiri. Berarti kalau sampai ketika konflik terjadi di antara orang percaya dan rupa-rupanya konflik ini tidak bisa diselesaikan as a family, berarti kan ada persoalan pada masalah akar. Kalau akarnya tidak betul, persepsi benar sesuai dengan akar firman tidak terbangun, maka pilihan-pilihan yang kita buat, bahkan keputusan-keputusan yang kita buat berkaitan dengan hubungan antar individu as a church, itu akan selalu salah. Makanya menurut saya orang percaya memang harus kembali kepada apa kata firman dan hidup sesuai dengan identitas. Bahwa memang gereja didesain untuk menyelesaikan konflik. Bukan kalau malah ada konflik terus keluar gitu ya Bu ya. Karena tujuannya memang untuk menyelesaikan konflik gitu kan. Itu pilihan. Makanya kenapa tadi saya bilang, Alkitab tuh bilang di perjanjian baru, mungkin ada yang bisa tolong saya, ada ayatnya cuman saya lupa. Alkitab bilang, adanya saja persoalan di antara kamu, atau lebih tepatnya, masalah dan konflik yang tidak bisa kamu selesaikan, itu tandanya adalah bahwa kamu kalah. Itu Alkitab ajar, itu ada di perjanjian baru, cuman saya lupa ayat. Di zaman sekarang ini banyak sekali pilihan gereja, sehingga jemaat sekarang memilih seperti memilih menu makanan. Wah, dianalogikan seperti memilih menu makanan Bu, memilih gereja itu. Bagaimana membedakan gereja yang benar dan tidak? Itu kembali sama firman. Saya nggak punya jawaban lain sebab memang telah terjadi penyimpangan besar-besaran dari konsep gereja yang sebenarnya yang Alkitab ajar untuk bisa membedakan mana yang akarnya benar dan mana yang akarnya cuma muncul di permukaan.
Kita perlu kembali kepada firman yang tadi kita udah sempat bahas beberapa 15 menit. Apakah di tempat di mana saya bergabung, saya menemukan makna keluarga? Apakah di tempat di mana saya bergabung, seorang akan yang lain saling menghormati, saling memutuskan untuk Pak Theo layak dicintai. Dengan seluruh kekurangan yang Pak Theo punya, Pak Theo tetap layak dicintai. Nah, ini kan kebenaran yang Alkitab ajar. Nah, kita menemukannya enggak? Apakah di tempat di mana kita berkumpul, kita merasa bahwa kita pulang ke rumah, kita diterima as a part of a family gitu. Lalu apakah di tengah-tengah komunitasnya kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki tujuan bersama enggak? Hubungan baik, sekerja, saling menemani, saling memperlengkapi enggak gitu? Apakah dalam interaksi kita bersama, waktu kita duduk bersama dan diskusi, ini ada masalah loh. Coba kita diskusikan bagaimana handle ini masalah. Nah, kalau tempat kita mau bergabung tuh, kalau polanya kayak gini, ya sudah bermain aja di situ. Oke, begitu Bu Ona tadi bilang ada konsep kekeluargaan, wah langsung hati saya bangga Bu, saya menemukan gereja yang benar di Ambasador ini. Karena beri tepuk tangan saudara-saudara untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena gereja ini tuh membranding dirinya sendiri, wah gereja keluarga. Kamu adalah satu, pasti saya lupa. Kamu adalah satu, kamu adalah kita adalah satu, kita adalah keluarga. Termasuk Bu, ketika saya salah ngomong gini, mereka tetap menganggap saya keluarga Bu. Jadi berita baiknya hari ini saudara-saudara, satu hal, kita sudah ada di gereja yang benar. Bagaimana contoh sederhana penerapan bergereja dalam konsep gereja modern yang penekanannya pada event atau selebrasi yang cukup butuh panitia saja. Kalau gereja itu dikedepankan eventnya, terus kemudian ya banyak entertainmentnya, mungkin seperti itu. Nah itu gimana gitu Bu? Bapak Ibu mengertilah bahwa gereja dari awal memang disuruh entertain. Gak percaya? Saya kasih bukti. Alkitab mengajar bahwa kita harus saling mengasihi seorang akan yang lain. Betul nggak? Kata mengasihi di situ bahasa Yunani menggunakan kata agape, menggunakan juga kata agapao. Dan salah satu pengertian dari agape atau agapao adalah to entertain one another. Mengasihi itu pengertian yang pertama adalah to welcoming people. Buka pintu, kasih biar orang masuk. Inklusif, bukan eksklusif. Itu mengasihi. Welcoming people. Dua, to entertaining people. Entertain, menjamu. Dalam konsep entertaining, menjamu. Satu, kasih yang terbaik. Dua, berani repot buat orang lain. Itu konsep entertainnya lebih dititik beratkan kepada hubungan. Bukan tentang persoalan event. Sebab begini, saya nggak anti event, percayalah. Mau bikin event, apa aja bikin sudah. Tapi persoalannya adalah, itu aksesoris dalam kehidupan bergereja. Sebab yang esensi dari kehidupan bergereja adalah, kita, one another, dalam kekuatan hubungan, itu saling entertain. Sehingga siapapun yang datang dengan kita, mereka merasa diterima. Dua, mereka merasa bahwa ini gila nih gereja nih. Ini orang-orang yang ada di dalamnya, gila, berani repot banget untuk saya. Nah itu entertaining. Entertain dalam gereja wajib, Alkitab mengajarnya. Tetapi bukan event. Event occasional. Sesuatu yang saya menggarisbawahi, lebih bersifat aksesoris aja. Sebab esensinya adalah lebih dititik beratkan kepada kualitas hubungan, one another, seorang akan yang lain. Ya, jadi intinya entertainnya ini dalam hal ini adalah mengentertain melayani gitu kan. Iya. Bukan yang entertainment itu ya kembangnya aja gitu kan. Iya, itu pun Bahwasanya mau entertainmentnya yang terbaik, it's okay, asalkan yang utamanya tadi mengentertain melayaninya jangan pernah dilupakan gitu kan Bu. iya, kayak kita keluar rumah kita pakai aksesoris. Apakah ada yang salah dengan aksesoris? Tidak. Tetapi memang bukan hal esensi. Oke. Bukan prioritas utama. Keluar rumah tanpa aksesoris pun kita bisa. Gitu. Jadi itu yang tadi saya bilang, kalau mau bikin event nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai terjadi pergeseran
bahwa yang aksesoris menjadi yang inti dan yang inti menjadi aksesoris gitu. Ya, oke. Kalau di gereja pembicaranya itu saja. Apa salah jika kita cari pembicara-pembicara lain di gereja lain? Itu Bu pertanyaannya. Bahkan ini. You decide. Kita putuskan aja. Karena ini tentang persoalan pribadi. Saya tidak punya hak menjawab pertanyaan ini, mewakili pertanyaan pribadi. Putuskan saja. Karena jawabannya kalau nggak boleh berarti Ibu Ona nggak di sini gitu kan ya? Bukan, ini tuh muncul dari private things gitu, hal pribadi gitu. Saya nggak bisa di pertemuan umum, saya harus menjawab pertanyaan pribadi, nggak bisa. Okay. Karena ini sudah berkaitan dengan pertimbangan pribadi, selera pribadi, pilihan pribadi, keputusan pribadi, dan I have no right gitu. Saya tidak punya hak untuk menjawab segala sesuatu yang saudara bisa memutuskannya pribadi. Oke, pertanyaan saya ubah Bu. Gini, kalau pembicaranya kita milih-milih, toh sekarang di YouTube pun banyak gitu kan. Kalau pembicaranya kita pilih-pilih pembicara yang mengenakkan kuping aja gitu kan Bu. Nah itu menurut Ibu gimana? Alkitab itu ajar, di hari-hari terakhir orang akan milih, orang akan membayar orang. Supaya orang yang dibayar menceritakan atau bicara apa aja yang menyenangkan. Orang yang membayar. Right? Kalau boleh saya kasih pemikiran saya ya Bapak Ibu. Silakan Bu. Kalau mau dengar orang berbicara, cari pembicara yang masih bicara firman jujur. Tidak ada manipulasi di dalamnya, tidak ada upaya cari untung di dalamnya. Sebuah firman jujur aja yang disampaikan demi kepentingan Kristus pada jemaat. Udah, cari itu aja gitu. Karena gini, firman yang jujur bukan isi listening. Firman yang jujur nguras otak. Makanya kenapa dari start perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang Alkitab ajar adalah salah satu gaya hidup yang harus dikembangkan dalam kehidupan orang percaya adalah merenungkan firman, olah otak. Gitu. Nah apa yang kemudian terjadi pada waktu-waktu terakhir ini adalah orang tidak digiring kepada konsep olah otak. Kemudian yang kemudian berkembang hari ini adalah semua bentuk pengajaran yang isi listening. Sehingga orang tidak perlu olah otak lagi. Ini masalah baru. Kalau yang kita pilih adalah yang hanya menyenangkan kita punya telinga aja, kita punya masalah baru. Masalah baru kita adalah akarnya pasti tidak solid ke dalam. Dan kalau akar tidak solid ke dalam, tinggal tunggu badai datang selesai. Kita harus menjadi orang yang memilih. Dan pilihan kita haruslah firman, seperti yang Alkitab ajar, yang nantinya akan menggiring kita kepada konsep akar kuat. Oke. COVID kemarin cuman trial aja, bukan sebuah badai yang essence. Bayangkan, pada momen trial aja COVID, ada banyak orang udah gugur iman. Kalau sampai orang gugur iman dalam proyeksi trials kapan hari, berarti kan ada yang salah pada akar. Iya. Sedangkan aniaya ke depan akan lebih parah dibanding dengan apa yang kemarin kita alami. Makanya kenapa saya bilang sekarang ini begini Pak Ibu, jangan cari isi listening, jangan cari yang bikin kita senang sesaat, jiwanya kita berbahagia, tapi rohnya kita nggak bertumbuh, akarnya kita nggak kuat, pertumbuhan kita nggak sehat. Dari mana mau tahu pertumbuhan nggak sehat? Cek aja buahnya. Kan Yesus bilang dari buahnya kamu akan tahu dasarnya bagaimana. Kira-kira begitu Pak. Sekarang banyak sekali dibuka gereja-gereja baru. Tujuannya bukan untuk mencari jiwa baru, tetapi memindahkan jiwa dari satu gereja ke gereja seberang. Seakan-akan sekarang saingan seperti jualan di toko cari cuan. Wah, gimana pendapat Ibu? Jadi ini diibaratkan gereja ini cuma seperti marketplace gitu loh Bu. Seperti bisnis yang berkompetisi gitu. Bagaimana pendapat Ibu, silahkan. Gak usah terlibat. Sesimpel itu Bu. Orang lain melakukannya kita jangan. Kopitiam di sini, ambasador di sini jangan bikin. Orang lain bikin kasih biar. Kita tidak memilih jalur itu. Udah. Oke, next question. Jawabannya simpel sekali. Kita jangan ikut-ikut. Oke. Bagaimana pendapat Ibu apabila gereja tidak memberi jawaban buat kebutuhan jemaatnya
dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi sibuk dengan doktrin-doktrinnya yang belum tentu dibutuhkan jemaat. Wah ini Bu. Ini pelanggaran. Loh kok malah pelanggaran Bu? Iya ini pelanggaran karena coba cek start dari kitab Kisah Para Rasul ya. Yang melanggar siapanya? Maaf saya potong. Yang melanggar siapanya Bu? Yang melakukan tindakan ini. Gerejanya atau gerejanya berarti yang melanggar Bu? Iya dong. Gereja di sini bisa berkaitan dengan komunitas, bisa berkaitan dengan individual kan. Berarti ini kan sebenarnya pelanggaran. Coba, dalam konsep kejemaatan, isu kejemaatan adalah tentang manusia. Yes. Dari start dari kitab Kisah Para Rasul pasal-pasal awal, isu yang diangkat adalah dan mereka semua berkecukupan. Tidak ada yang kekurangan. Ada solusi dalam kehidupan berjemaat. Kenapa ada solusi? Yang tadi saya bilang. Sebab gereja dipanggil untuk terbiasa berdiskusi dan menyelesaikan persoalan sendiri. Lah kalau misalnya di antara kita hidup bersama dan ada masalah-masalah yang belum selesai, kita akan disebut berfungsi kalau kita duduk bersama dan mari kita selesaikan persoalan yang ada. Gini contoh, di sekitar kita bisa duduk bersama, tapi rupa-rupanya orang dengan siapa kita duduk bersama ternyata nggak punya uang untuk beras besok. Dia mau lari kemana? Dia harus lari dong ngomong sama keluarga. Tapi pada konsep yang dasarnya udah benar ya, karena seringkali yang terjadi adalah saling memanfaatkan. Gereja yang tidak sehat adalah gereja yang saling memanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Nah kita nggak bermain di situ. Gitu. Jadi gini, kalau memang susah makan, harus berbagi. Kita keluarga. Keluarga harus tahu kamu susah makan, ya udah kita support supaya semua bisa makan. Contoh yang lain, sakit, sudah 1000 hari di rumah, gak bisa kemana-mana gitu. Karena ternyata gak punya support. BPJS gak diurus, gak tahu bagaimana mengurus, kurang informasi dan seterusnya. Bukankah kita semua harus hadir dan terlibat sehingga pada akhirnya kesejahteraan bersama itu terjadi. Paham sosialis. Itu salah satu buku pegangannya kitab Kisah Para Rasul. Oh ya? Iya. Sosialis komunis itu. Tahu sosialis, right? Tahu. Karl Marx. Sama rasa sama dapat. Semua orang harus sejahtera. Ambil dari mana? Kisah Para Rasul. Karena di kitab Kisah Para Rasul yang diajar adalah demikianlah mereka hidup saling berbagi. Sehingga tidak ada satupun dari antara mereka yang hidup kekurangan. Berarti kalau ini terjadi, kan berarti ini sedang melakukan pelanggaran. Mau itu individual atau itu komunitas. Makanya begini, kehidupan bergereja harusnya sangat menarik. Yes. Gitu, sangat menyenangkan. Kita sangat mencintai hubungannya kita seorang akan yang lain. Akhirnya kita menemukan bahwa ini real, bukan gaya hidup 5 cm di atas tanah yang bicara ketinggian, tetapi dalam persoalan menjangkau manusia, manusianya nggak rasa apa-apa. Bukan gitu kan? Sebab persoalan dari gereja adalah satu, akar berpikirnya harus solid kepada firman dan gaya hidupnya harus menerjemahkan apa yang kita pahami. Dan gaya hidup bergereja adalah touching people's life. Malah akarnya harus itu ya Bu, jadi harus touch the real needs jemaat itu tadi ya. Iya. Begitu juga dengan topik-topik yang diomongkan di mimbar itu juga, walaupun doktrin pun doktrin yang touching the people life gitu ya Bu ya. Doktrin yang akarnya beneran firman. Yang nantinya misalnya teman-teman di sini pasti punya sel ya Pak? Ada sel di sini? Ada. Harusnya gini, di sel-sel yang ada, jangan bikin kebaktian hari Minggu lagi. Gitu. Jadi di sel-sel yang ada, apa yang dibicarakan di hari Minggu, diskusikan sampai orang tahu hal praktisnya. Okay. Karena kalau berbicara khotbah hari Minggu yang kadang-kadang cuma 30 menit, 40 menit, agak sulit menjelaskan seluruh hal praktis untuk bisa dipahami orang. Tapi esens kebenaran itu diambil pada khotbah yang ada, kemudian duduklah bersama, berdiskusi, dan buatlah kesepakatan bersama bahwa hal-hal real yang harus kita kerjakan as a congregation, itu harusnya A, B, C, D. Nah, itu harus dikerjakan pada sel-sel yang ada. Sebab gereja dipanggil kekuatan gereja, kemahiran gereja harusnya musyawarah. Yeah. Untuk mencapai tujuan bersama.
Jadi memang betul Bu, sel Komsel di sini itu memang membahas hal-hal yang praktis. Kalau ada gembala Komsel di sini kalau mau kesaksian silakan. Next, pertanyaan selanjutnya. Gereja terbiasa membuat tema tahunan, tema bulanan, dan akhirnya firman Tuhan. FT itu firman Tuhan kan ya? Firman Tuhan yang dibawakan sesuai tema gereja, yang belum tentu relevan dengan apa yang dihadapi jemaat saat itu. Terus gimana dong? Gitu Bu. Ya sebenarnya gini loh, firman Tuhan tuh sangat relevan. Somehow, you believe it or not, firman Tuhan tuh sangat relevan. Sekarang tinggal putuskan saja, jemaat mau dibawa kemana. Ini kan bukan tentang persoalan firman Tuhan yang harus fit kita punya kebutuhan kan. Kalimat itu salah. Ini bukan persoalan firman Tuhan yang harus fit kita. Kita yang harus fit kepada firman Tuhan. Bukan firman yang harus gini, firman harus diramu untuk menyesuaikan kepada kita. Salah. Kitanya yang harus memberi diri untuk begini, menyesuaikan diri dengan apa kata firman. Makanya menurut saya begini, tentang persoalan mau bikin apa aja terserah. Yang penting konsepnya sederhana, firman Tuhan relevan. 2, jemaat ini mau dibawa kemana? Kalau tujuannya udah pasti, ya udah giring aja. Tentang persoalan-persoalan yang lain, tentang misalnya beras nggak ada di rumah, uang untuk beli bensin nggak ada, itu kan hal-hal yang bisa dibicarakan dalam komunitas. Yes. Dengan tidak ada upaya untuk mengerat firman, karena firman Tuhan somehow relevan. Jadi meskipun suatu gereja itu udah ada pakemnya, tema tahunannya, udah ada garis tema bulanannya, intinya firman Tuhannya itu harus relevan ya. Firman Tuhan memang relevan. Kitanya bukan harus relevan. Firman Tuhan memang relevan. Oke. Ya, Ya, firman Tuhan memang relevan. Konsepnya sederhana. Jemaat mau dibawa kemana? Jemaat mau dibawa kepada pertumbuhan yang sehat, mau dibawa kepada konsep berbuah tepat waktu, mau dibawa kepada menjadi teladan dalam hidup, ya sudah, mainkan saja kepada pencapaian tujuan itu. Jadi nanti gini, yang terjadi adalah jemaat akan mulai terlatih, terkonsep pada cara berpikir, sehingga mereka akan tertolong untuk mengambil keputusan-keputusan benar berkaitan dengan kebutuhan atau fakta hidup tiap-tiap hari. Apa tanggapan Ibu terkait gereja yang di dalamnya terjadi pembiaran terkait hal-hal menyimpang dari Alkitab, misalnya adanya perselingkuhan di antara pelayan Tuhan. Gimana tanggapan Ibu? Ya panggil 4 mata toh, dudukan bicara 4 mata. Pendekatan kita family. Kita nggak hadir sebagai hakim. Kita hadir sebagai keluarga. Alkitab ajar panggil 4 mata, duduk 4 mata. Kalau yang bersangkutan tetap menyangkal, bicara 6 mata. Kalau 6 mata juga tetap menyangkal, nah Alkitab bilang perhadapkan kepada jemaat. Tapi garis bawahi, jemaat yang dimaksud di situ itu keluarga. Bukan pertontonkan ini orang punya kesalahan di tengah-tengah 1000 orang. Itu penghakiman namanya. Karena 1000 orang punya otak berbeda. Pilihan dan keputusan 1000 orang akan berbeda banget. Bagaimana cara 1000 orang memperlakukan orang yang jatuh ini pun akan berbeda. Yang Alkitab ajar adalah because we are a family, kita ini keluarga, bicara baik-baik. Orang harus dikasih peluang untuk bertemu dengan kebenaran, lalu mereka bertemu dengan perubahan, bukan penghakiman. Saya tertarik Bu, ada pertanyaan dari saya sendiri Bu. Jadi konsep tapi nggak jatuh kan? Enggak. Aku ada pertanyaan menarik tentang tadi Ibu bilang Marxisme tadi loh. Sosialis itu dasarnya adalah kisah para rasul karena salah satunya karena sama-sama berbagi. Tapi kalau tadi di awal yang Ibu paparkan dari kitab Filemon tadi, bahwasanya kekeluargaan kan dasar gereja. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang politik dikit-dikit, demokrasi itu kan kekeluargaan kan. Kita boleh ngomong satu dengan yang lain, kesetaraan. Tapi bahwasanya di dasarnya itu ada sosialis juga gitu ya Bu ya. Baik demokrasi maupun sosialis itu ada dasar firman Tuhannya ternyata ya Bu ya.
Politik itu butuh hati nurani. Roh Kudus dan firman itu menolong supaya pada akhirnya pertimbangan-pertimbangan kita dalam hati nurani yang diterangi oleh kebenaran. Kegagalan berpolitik adalah tanpa hati nurani. Hingga pada akhirnya walaupun dasarnya udah betul, harusnya kepada manusia, harusnya membangun manusia, harusnya mensejahterakan manusia. Kenapa pada akhirnya pekerjaan di lapangan menjadi gagal? Karena memang tidak diterangi oleh konsep kebenaran yang hakiki, kalau boleh saya pakai kalimat itu, sehingga pada akhirnya orang salah konsep, gagal memahami konsep yang sebenarnya, sama rasa sama dapat. Orang gagal memahaminya. Makanya kenapa Alkitab bilang, cuma Roh Allah yang bisa memahami hal-hal yang terselubung dalam diri Allah. Jadi kalau mau memahami tentang Tuhan dan seluruh prinsipnya, orang harus bergaul karib dengan Roh Tuhan, atau harus ada Roh Tuhan dalam orang punya hidup. Kalau tuh orang membaca, kita bisa membaca semua buku yang sama dengan orang siapapun bisa membacanya, Alkitab misalnya. Tetapi kalau tidak ada yang disebut dengan pertolongan dari Roh Allah, kita akan selalu gagal mencapai tujuan inti dari apa yang Alkitab aja. Termasuk konsep itu tuh, yang tadi saya bilang sosialis, sama rasa sama dapat, gagal pada akhirnya. Isu ujung-ujungnya adalah kepentingan individual, kegagalan kan. Makanya saya berdoa dari gereja ini semoga ada yang menjadi politisi yang diterangi oleh firman Tuhan gitu ya Bu ya. Tapi doa itu saya pikir harusnya Tuhan akan jawab. Amin Bu, amin. Sebab amin. begini Bapak Ibu, yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya firman Tuhan itu relevan, sederhana ya, sederhana. Rada nyimpang dikit boleh? Oh silakan Bu, silakan. Bapak Ibu masih ingat ayat ini kan? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga, right? Nah, kata kesejahteraan di situ kalau dalam bahasa Ibrani kan menggunakan kata shalom. Selama ini yang kita pahami adalah shalom cuma damai sejahtera saja, betul? Iya nggak sih? Ya. Damai sejahtera aja, gitu. Ternyata enggak loh, Pak, Ibu. Kalau Bapak Ibu mempelajarinya sampai ke makna akaran, Bapak Ibu akan mendapati konsep ini Alkitab ajar bahwa kamu perlu mengusahakan kesejahteraan kota di bidang pendidikan, hukum, kekuasaan, pemerintahan, politik, itu shalom. Kamu perlu mengusahakan kesejahteraan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi. Kamu perlu mengusahakan kesejahteraan di bidang hukum, ekonomi, politik, kekuasaan, sosial. Itu ada. Makanya kenapa saya bilang, firman Tuhan relevan. Persoalannya adalah kita tidak duduk dan bermusyawarah. Kita tidak duduk belajar bersama. Kita tidak duduk untuk membuat rancangan based on relevansi dari firman Allah. Sehingga pada akhirnya gereja hari ini melihat politik sebagai sesuatu yang kotor. Yang kotor kan oknumnya. Gak usah masuk bicara tentang politik. Mari kita jujur, tiap hari kita berpolitik kok. Lah terus kalau begitu, minta waktunya dikit ya, menyimpang dikit. Jadi kalau kita di gereja berbicara politik nggak tabu dong? Enggak. Harusnya. Loh harusnya. Gereja harus bicara politik teman-teman. We have to. Kita bahkan harus mempersiapkan orang-orangnya kita untuk terjun ke situ. Coba. Masih ingat Yesus bilang apa? Kamu adalah domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Masalah kita adalah kita tahu kita domba, tapi kita nggak berani pergi ke antara serigala. Konsep awal penciptaan, kamu harus berbuah, taklukkan bumi dan kuasai. Persoalan gereja adalah, gereja tidak digiring kepada konsep ini, sehingga pada akhirnya kita menjadi domba yang suka bermain antar domba. Kita alergi bertemu dengan serigala. Padahal kepada kita dikasih kemampuan untuk you kanker serigalanya. Sorry, makanya Yesus bilang, kamu harus tulus seperti merpati. Dan tetapi kamu harus cerdik seperti ular. Actually terjemahan aslinya adalah kamu harus licik seperti ular. Okay. Kamu harus mahir main strategi. Karena kamu adalah domba yang desain awal adalah diutus ke serigala. Kalau ini Bu, pemimpin di gereja mengarahkan pilihannya, nah itu menurut Ibu gimana? Oh nanti 2024 pilih pasangan nomor ini, nah menurut Ibu gimana? Jangan mainkan di mimbar, mainkan di bawah. Oke.
Kita beri tepuk tangan untuk jawabannya Bu Una. Jadi itu cerdik seperti ularnya ya Bu ya. Oke. Bu Una, kalau kita berbicara doktrin terus, apakah jemaat tidak jenuh dan bosan? Nanti lari Bu dari gereja kita. Ya, apa yang salah dengan doktrin? Dari tadi kata doktrin diangkat terus. Apa yang salah dengan doktrin? Bukankah yang barusan kita belajar adalah sebuah tindakan doktrinasi? Apa yang salah? Ini yang bertanya mau melanjutkan pertanyaannya? Ini kayak gimana Pak Lui? Enggak, ini pertanyaan curhat Bu. Jadi Iya, Pak. orang datang ke gereja itu kan lari dari tujuannya sebetulnya. Kan kita kan tadi bicara gereja dan arti gereja sebenarnya. Tapi orang datang ke gereja itu bukan itu yang dicari. Sehingga yang dicari adalah hiburannya, firmannya, enaknya dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat dari tadi banyak pertanyaan itu curhat Bu. Mungkin saya nambahin Bu. Harus dijelaskan dulu ini doktrin apa? Enggak jadi Bu. Karena doktrin itu enggak. Teman-teman, doktrin itu banyak. Konsepnya apa dulu? Apa yang baru saja apa yang sedang kita kerjakan? Actually doktrinasi. Apa yang salah? Maksudnya ini mungkin ya, ini mungkin Ya. karena yang bertanya bukan saya. Mungkin yang dibahas itu bukan hal-hal praktis Bu. Jadi lebih ke doktrinasi, lebih ke. Jadi kira-kira lagi nih Bu, urip gue soro, aku pengen ke gereja terus kemudian pembicaranya memberikan solusi-solusi, tapi setelah di gereja yang diomongkan ya doktrinasi, kemudian Allah Tritunggal, whatsoever itu yang sebenarnya nggak langsung memenuhi kebutuhan kesoroan hidupku ini Bu, gitu. Yang dibahas itu apostologi, sedangkan masalah saya ini hidup dari Senin sampai Sabtu ini wah soro Bu. Banyak masalah keluarga, masalah bisnis, orang pajak dan lain sebagainya. Sedangkan di gereja ini apostologi, wah kayak nggak relevan gitu loh Bu. Nah, menurut Ibu seperti apa? Dengarkan saja. Dengarkan gimana? Dengarkan saja, selalu kita akan menemukan hikmat 1, hikmat 2, hikmat 3 di balik apapun yang kita dengar. Amin, amin, amin. Amin. Dengarkan saja. Jadi jawabannya dengarkan saja. Apapun yang diomongkan itu toh pasti Kita ada nggak punya hikmatnya. pilihan, kita udah duduk di situ. Jadi siapapun yang bicara di sini, selama kita udah duduk di situ, ya udah dengarkan saja. Oke Bu. Kalau toh nggak mau memberikan jawaban, ya pulanglah tanpa jawaban. Pulanglah tanpa jawaban, cari Tuhan sendiri. Cari Tuhan sungguh-sungguh, renungkan firman, bergumul sama Tuhan. Jangan jadikan persoalan yang di sini sebagai persoalan inti, sebab yang tadi saya bilang, kalau tuh kita udah duduk di kursi itu dan siapapun bicara di situ, ya sudah dengarkan saja. Exactly. Betul. Makanya saya bilang, dengan duduk dan mendengarkan dengan baik, selalu ada hikmat tertentu yang kita Ya. akan dapat. Amin, amin, Jadi- amin Bu. Ya. Oke guys, jangan sungkan-sungkan bertanya lebih lagi guys. Bisakah gereja menetapkan standar pelayanan kepada jemaat berbasis kualitas organisasi formal seperti ISO, SOP? Apakah konsekuensi dari hal-hal tersebut? Jadi kita memprofesionalkan gereja itu boleh nggak sih Bu? Kemarin ini saya baru berbicara tentang ergon. Ergon itu kata pekerjaan. Teman-teman tahu kan bahwa dari dulu, start dari zaman kejadian pasal awal, Tuhan tidak pernah memisahkan antara pekerjaan dan pelayanan. Betul? Perhatikan saja alurnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan itu perfeksionis. Dia ajar kita kualitas betul sampai kepada persoalan pekerjaan. Mau terapkan apa saja please do, terserah. Pilihan masing-masing, putuskan saja. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, mewakili kasus yang ada. Saya tidak terlibat di dalam, saya tidak tahu persoalan akarnya apa, saya tidak bisa jawab pertanyaan ini. Tapi isunya adalah begini, yang kita mau adalah kita harus menghasilkan orang-orang yang berkualitas, sangat profesional dalam hal kualitas. Sehingga kualitas ini bukan sekedar waktu kumpul bersama kualitas bagus, waktu pulang kualitas jongkok, enggak. Yang perlu kita bangun adalah kualitas hidup bersama, aturan-aturan yang disepakati bersama untuk menggiring orang kepada
kualitas, termasuk kualitas dari pelayanan itu sendiri. Contoh sederhana, on time. Contoh sederhana, you name it. Dalam pelayanan ada banyak sekali aturan yang memang kita harus bermain supaya apapun yang kita kerjakan itu bisa memberikan yang terbaik aja buat orang lain. Tapi tentang persoalan ISO dan seterusnya, putuskan saja. Tapi semua orang yang terlibat dalam pelayanan itu harus sangat jago dalam kualitas. Jadi contohnya gini Bu, misalkan nih gereja memakai prinsip bisnis nih, dikasih reward and punishment seperti itu. Apakah itu relevan? Terus kemudian ya kalau dapat rewardnya nggak masalah sih Bu, tapi kalau dapat punishmentnya, wah udah pelayanan itu dari hati gitu kan. Honornya itu ya bener-bener honor hormat maksudnya. Apalagi masih dikasih reward and punishment, lah terus gimana itu nanti? Kalau dapat rewardnya sih nggak masalah, kalau dapat punishmentnya, terus katanya mengasihi, tapi kok aku dipunish seperti itu. Dalam kerajaan Allah itu ada disiplin, ada pelatihan, ada disiplin. Tadi saya sudah bilang, kalau orang bikin salah, perlakukan as a family, diskusikan tentang persoalan, oke, kesalahannya kayak begini, konsekuensinya bagaimana, diskusi. Oke Bu. Lebih fair, kita akan lebih sehat dalam hubungan. Jadi waktu orang harus menjalani konsekuensi, mereka tahu ini adalah kesepakatan bersama. Bukan satu pihak yang bikin aturan, tetapi dua belah pihak menyetujui bahwa kita salah, saya salah. Mari kita diskusi konsekuensi apa yang saya harus bayar, hadapi. Kalau semua orang percaya dilatih untuk sadar kesalahan dan berani berhadapan dengan konsekuensi yang ada, saya rasa orang-orang bersalah akan bertumbuh menjadi dewasa. Karena bertanggung jawab dengan kesalahan dan rela itu berhadapan dengan konsekuensi yang ada. Pendekatannya sekali lagi harus beli. Karena gereja atau jemaat yang Tuhan desain dari awal adalah family. Jadi intinya mau ngasih punishment or whatsoever, tapi dasarnya harus family. Oke, thank you Bu. Next question. Bagaimana pendapat Ibu bila pemimpin gereja berkata, bila tidak suka dengan style gereja ini, silahkan ke gereja lain yang dirasa cocok. Pintu keluar ada di situ, silahkan Anda keluar dan silahkan ke gereja lain. Jangan. Kita dipanggil untuk inklusif, rangkul orang, jangan usir orang, jangan usir, rangkul aja. Kalau toh orang mau keluar, biarkan orang ambil keputusan pribadi, bukan kita yang usir. Bagaimana kalau ternyata dia duri dalam daging? Panggil empat mata, selesaikan. Bukankah gereja diurapi untuk menemukan solusi, mengurus dirinya sendiri, Alkitab bilang. Jangan usir orang. Bagaimana menghadapi rekan sepelayanan yang bebal dalam melakukan kesalahan yang berulang sehingga sangat menjadi batu sandungan? Mokong Bu ceritanya Bu, dibilangin melakukan kesalahan yang berulang-ulang terus Bu. Ya kita perlu bersyukur Alkitab tidak mengizinkan kita bunuh orang kan. So, kalau Alkitab izinkan kita bunuh orang, makhluk-makhluk ini udah mati dari dulu. Saya secara pribadi meyakini bahwa begini, gereja adalah tempat siapa aja pulang, termasuk yang tidak masuk akal, pulang aja. Nah harusnya dalam interaksi kita bersama, yang tidak masuk akal kayak begini nih, mendapatkan peluang aja dari kita, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pergi aja dari kita gitu. Tetapi selama kita dapat kesempatan untuk hidup bersama, mereka harus tetap melihat ada penerimaan di antara kita, di dalam kita. As a church and as a family. Karena begini, Alkitab memang mengajar. Saudara baca kitab Yakobus. Betul Alkitab bilang bahwa sabar itu ada batas waktu. Tapi batas waktunya adalah sampai kepada kedatangan Kristus. Itu Yakobus tulis loh. Berarti ketika kita berhadapan dengan makhluk-makhluk yang bebal, tidak bisa diatur, keras kepala, dan sometimes kita ingin lempar mereka dari dalam mobil aja gitu. Tapi gini, bukankah kehadiran mereka penting untuk melatih kita? Uji diri sendiri, seberapa kuat kita ngakar, seberapa mampu kita terima orang tanpa syarat, seberapa mampu kita mengejawantahkan kekuatan kasih yang kita bicarakan di mimbar. Sekarang persoalannya adalah dalam hidup nyata, kita bermain sesuai dengan yang kita bicarakan. Menurut saya orang bebal penting untuk hadir dalam komunitas, untuk memberitahukan kepada kita
seberkualitas apa, kita sudah ngakar pada firman. Sabar saja. Oke. Selalu ada waktu. Kalau mereka nggak berubah, ya mereka keluar sendiri. Udah, Oke. sabar saja. Ya, Bu. Mau apa? Intinya sabar ya, Bu. Oke, saudara. Tapi ingat ini baik. Karena sistem kita keluarga, panggil, bicara empat mata, bicara baik-baik. Ajak makan di tempat makan enak, kasih bikin dia kenyang, bikin dia sungkan dengan kita, baru tampar sedikit. Oke, Bu, saya mendapatkan benang merah sih, Bu, dari pembicaraan kita ini tadi, yaitu kekeluargaan dan sabar sampai Maranatha ya, Bu, ya, sabarnya itu.